Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala madimna wa ma zilna ala qaydil hayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Idfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alimil ulama, para zu'ama, para asatid, para hujjaj, para tokoh dan sesepuh masyarakat, Bapak Ketua RT dan RW, bil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Amil Ishak Iskandar, dan juga segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Musola Nurul Huda RT 03 RW 06, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Al-Haj Al-Ustad Hadi Murtado MSI, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Al-Haj Al-Ustad Musa Syafi'i, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Al-Ustad Al-Haj Ahmad Kosasih, para asatid, para guru, para tokoh yang tidak saya absen namanya satu demi satu, tak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada seluruhannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, kalau yang bisa diajak komunikasi mah emak-emak biasanya. Bu, ini maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Pak, maulid apa maulud? Yang mana nih? Yang benar? Maulid apa maulud yang benar? Ini maulud, ini maulid. Maulid apa maulud? Tuh, nggak kompak. Jamaah rahimakumullah, kalau maulid bimakna ta'ziman wa takriman wa ihtiraman bizamani mauludin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau maulid itu berarti kita menghormati, mentakzimi dan memuliakan waktu kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi. Jadi Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Ada yang nanya pojokan maborangnya siapa? Jangan tanya maborangnya siapa, gue juga kagak tahu. Itu kalau maulid. Kalau maulud ta'ziman wa takriman bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau maulud artinya menghormati, mengagungkan dan mentakzimi orang yang dilahirkan. Siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar maulid apa maulud? Maulid boleh, mulud boleh. Maulidan boleh, muludan, yang penting ada berkat. Tahu wae. Ada nggak kira-kira berkatnya? Ada, banyak. Tenang tong, banyak. Hadirin rahimakumullah. Jadi gitu, ya. Jadi mau maulid boleh, mau mulud boleh. Maulidan boleh, muludan boleh. Kalau maulid waktunya, kalau maulud orangnya. Kita menghormati waktunya namanya maulid, kalau mengagungkan, menghormati orang yang dilahirkan namanya
maulud. Jadi boleh maulud boleh, maulid boleh, yang penting ada berkat lagi. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya cirinya kita merayakan maulid atau maulud, biasanya apa sebelum itu? Kita baca rawi. Baca rawi enggak? Bang Cupreng baca rawi enggak? Oh baca, mantap. Ya. Cirinya maulid atau maulud adalah sebelumnya kita baca riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya rawi. Ada kalau ibu-ibu baca rawinya banyak. Apa? Baca rawinya. Diba ya. Kalau bapak-bapak saropal 6. Jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita suka ada pertanyaan yang saya sendiri kadang-kadang bingung gitu jawabnya, Pak. Ada pertanyaan bocah begini, Bu. Pertanyaan bocah tapi kadang-kadang saya bingung juga jawabnya. Jadi tanya begini, Pak. Itu kalau maulid atau maulid itu cirinya baca rawi. Emang ada dari sononya? Begitu, Pak. Siapa sih emang yang pertama kali baca rawi begitu? Itu, Bu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat maulid, Bu, Pak, maulid atau maulud itu hukumnya apa sih? Kan ada orang sono ngomongnya maulid segala bid'ah gitu ya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Coba kita lihat. Itu pertanyaan tadi, siapa sih yang sebenarnya yang pertama kali merayakan atau membaca rawi? Maka kalau ditanya apa sih hukum maulidan? Pak, ini saya tegasin. Hukum maulidan itu hukumnya adalah sunnah takririyah. Apa, Pak? Sunnah takririyah. Apa, Bu? Hukumnya sunnah takririyah. Sunnah itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan sunnah fi'liyah, yang kedua yang disebut dengan sunnah qauliyah, yang ketiga adalah sunnah takririyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah adalah segala macam bentuk perbuatan Nabi, perilaku Nabi. Kalau sunnah qauliyah, segala macam ucapan Nabi, larangan, perintah, himbauan, itu namanya sunnah qauliyah. Nah ini kok baca maulid atau kita melaksanakan maulid namanya atau hukumnya jadi sunnah takririyah, dari mana itu? Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sunnah takririyah adalah ketetapan Nabi. Jadi yang ngomong orang ataupun yang berbuat orang tapi ditetapkan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi. Hal itu dibolehkan oleh Nabi. Contoh. Rasulullah punya sahabat namanya Bilal bin Rabah. Seorang budak hitam legam yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah masuk Islam ini Bilal punya pekerjaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam riwayat orangnya masih hidup, keteplak kakinya itu udah kedengeran di sorga. Hebat nggak, Pak? Apa sih amalan Bilal ini? Diantaranya ketika Rasulullah SAW di masjid, Rasul ngelihat Bilal ambil wudhu. Bilal wudhu, setelah wudhu air masih pada ya nggak diseka, kayak kita habis wudhu langsung dilap sama anduk. Ini air wudhu masih membasahi pipinya, kemudian Bilal sholat.
sholli sunnatan ba'dal wudu'i raq'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Dia sholat. Rasul liatin habis wudu sholat. Ditanya sama Rasul, ya Bilal, kamu sholat apa? Ini Rasul, saya sholat ba'dal wudu, habis wudu sambil nungguin azan karena belum masuk waktu azan. Dan sebelum saya sholat yang lain, saya sholat 2 rakaat dulu. Namanya sholat sunat qoblal, sholat sunat ba'dal wudu. Apa kata Nabi? Betul Bilal, betul. Bagus, kata Nabi begitu. Jadi dilakukan oleh orang, akan tetapi ditakrir, ditetapkan hal tersebut menjadi satu kesunahan. Itu Pak. Yang lain, ini masalah maulid. Kenapa disebut maulid ini? Maulid ini disebut dengan sunnah takririyah. Suatu hari pagi-pagi dingin ya. Kalau di Mekah itu kalau lagi dingin banget ya. Di Madinah kalau lagi dingin banget, kalau panas banget Pak. Suatu hari Rasul habis sholat subuh itu didatengin oleh seorang sahabat namanya Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Siapa namanya? Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Dia datang kepada Nabi. Kemudian dia puji-puji Nabi. Apa kata dia? Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa Muhammadun sayyidul kaunaini wa saklaini wal fariqaini min urubin wa min ajami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwalil muqtahimi. Dia puji-puji itu Nabi dengan untayan syair-syair, qasidah-qasidah yang artinya Nabi Muhammad itu hebat. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad itu manusia tapi berbeda dengan manusia kebanyakan. Mana bedanya? Wa nahnu kal hajari bal huwa yakutatun wa nahnu kal hajari. Rasul kayak permata, kita ini kayak batu kali. Dipuji-puji, Rasul hebat, Rasul luar biasa. Rasul ini manusia yang sangat luar biasa. Dipuji-puji itu Nabi oleh Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Nabi enggak marah Pak. Disanjung-sanjung, dipuji-puji, Nabi enggak marah. Enggak ngomong, kamu lebay, puji-puji saya, enggak gitu. Atau bagus pujian kamu, qasidah kamu bagus terus puji-puji saya, enggak. Terus dia dengarkan, Rasul dengarkan itu Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma baca qasidah, baca syair-syair yang mengagungkan, yang memuji perilaku Nabi, sifat Nabi, kewibawaan Nabi dan lain sebagainya. Selesai dia puji-puji, beres baca qasidah, baca syairnya, Rasul samperin. Karena waktu itu lagi dingin. Kalau dingin itu dalam bahasa Arab baridun, artinya dingin. Ini Rasul lagi pakai selimut Pak. Selimut dalam bahasa Arab itu namanya ditharun, selimut. Tapi kalau selimutnya itu rada lebar, kemudian warnanya polos, namanya batoni atau batonia. Tapi Rasul yang Rasul pakai itu selimutnya itu bergaris-garis. Kalau orang Arab nyebut selimut bergaris-garis namanya burdah. Burdah itu selimut untuk menghilangkan barid, menghilangkan rasa dingin tapi bergaris-garis. Itu. Ya. Rasul seneng tuh dipuji, Rasul samperin, ya Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma, zih anta, hebat kamu, puji-puji saya, ya, qasidah kamu bagus. Kemudian Rasul buka itu burdah atau selimut yang sedang menyelimuti dirinya, dipakein sama Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma, dia hadiahkan, nih pakai, itu Pak.
Jadi kalau kita lihat dari situ, siapa yang pertama kali mendengarkan rawi? Rawi itu kan pujian-pujian, qasidah-qasidah, syair-syair, solawat-solawat yang menyanjung, yang memuji Nabi. Rasul sendiri. Rasul sendiri itu dibacain qasidah, dibacain syair, dibacain apa qasidah-qasidah. Makanya ya, kalau ibu-ibu mau dapat sudah hafal, Pak. Ada rawi yang namanya rawi burdah. Ya, pujian-pujian. Itu kalau ibu-ibu, kalau burdah itu yang awalnya itu amin tada. Ya, amin tada itu. Itu diantaranya tadi, ya. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari balimaka Muhammadun sayyidul kaunaini wa saklaini wal fariqaini min urubin wa min ajami Mustafa balimaka huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwalil muqtahimi Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama kali memperdengarkan pujian-pujian, qasidah-qasidah, yang mendengarkan itu Rasul, yang memperdengarkan yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Maka dari situ banyak penamaan-penamaan pujian. Rawi-rawi diantaranya adalah rawi burdah, gitu Pak. Jadi saya bilang baca rawi ataupun mengadakan maulid sunnah takririyah. Karena ketika itu Nabi dipuji-puji dengan qasidah, dengan syair-syair, Rasul nggak marah, malah Rasul kemudian memberikan hadiah berupa selimut yang disebut dengan burdah kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Maka inilah hadirin rahimakumullah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, ya Bu, orang tua kita, guru-guru kita ngajarin kita untuk bisa baca rawi, ya Bu ya. Makanya anak-anak kita kudu bisa juga baca rawi. Karena diantaranya baca rawi Pak luar biasa. Cuman ada pergeseran nilai. Kalau dulu saya masih kecil tuh ya, Pak Cupreng ya, di Masjid Al-Awabin tuh ada maulidan. Itu baca rawinya ba'da isya, ba'da maghrib tarik jikir, ba'da isya rawi sarapal anam. Kan sarapal anam mah ngegerowok ya Pak ya. Semakin kesono semakin asik kita ngegerowok, kan begitu ya. Ngegerowoknya bukan sembarangan ngegerowok, tapi baca sholawat, baca syair-syair, baca qasidah-qasidah yang berisikan pujian-pujian kepada Nabi. Ba'da isya kadang-kadang sampai jam 10 begitu ya. Sambil nunggu orang-orang datang tuh Pak. Kalau sekarang mah kan baca rawinya pada asar ya. Bahkan ada yang maulidnya malam Minggu, baca rawinya malam Kamis, ada ibu itu Pak. Kejauhan, biarin bagus sibuk ya. Tetapi subhanallah, ketika kita baca rawi itu satu hal yang sangat luar biasa. Makanya di dalam satu keterangan mamin sahsin, tidaklah satu orang yaqra'u bi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ala milhin di atas garam, au ala burin atau di atas gandum, au ala syai'in makulatin atau di atas sesuatu yang bersifat itu makanan, illa dhaharat fihil barakah, maka Allah akan berikan ke dalam itu makanan yang dimana tadi dibacakan rawi itu garam, itu gandum dibacain rawi. Kalau orang-orang Mesir sono gandum, ya kita mah beras, maka insya Allah dhaharat fihil barakah, maka akan Allah tampakkan keberkahannya. Maka orang dulu Pak, kalau orang dulu nih Bu, orang dulu mah sering banget baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau orang kita nyebutnya apa? Orang kita mah kalau ziarah ya baca surat. Kalau orang kita baca surat Pak, nyebutnya itu baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, itu biasanya ada apa di situ Pak? Kalau orang-orang dulu nih lengkap di situ. Ada bekakak, pisang, ada garam, ada beras, bumbu-bumbu ada. Dibacakan manakib. Karena kalau dibacakan manakib atau riwayat-riwayat orang soleh, maka sababun nuzul rahmat akan menjadi sebab turunnya rahmat. Allah turunkan rahmat. Dibacakan sama ustaz. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Beres selesai dibagi dua. Ayamnya dibelah. Bekakak yang sebelah bakal yang baca. Beras dibagi dua. Yang setengahnya bakal yang baca surat. Pisang sama, garam sama. Selesai pulang itu ustadznya, jamaahnya pulang. Yang punya rumah itu garam dia campurin sama garam yang ada di dapur Bu. Itu beras dia masukin, dia campurin ke dalam pendaringannya yang dia punya. Apa namanya? Tempayan. Punya tempayan? Hah? Wah hebat, masih punya tempayan. Orang Karang kan pada nggak punya tempayan Bu, galon. Ya, orang dulu mah Bu, walaupun sederhana juga berkah. Boro-boro punya dapur bagus yang kayak kape-kapean. Orang dulu mah pago. Tahu pago? Iya. Dari bambu begitu Pak ya. Gelas ya, ditempel gitu. Kalau udah dimakan bluk-bluk ya, kalau dimakan rayap, dioyak-oyak sama anaknya, rubuh. Ya. Tuh. Orang dulu pada punya pangkeng. Pak Cupreng. Orang dulu pada punya pangkeng. Pada punya tempayan. Tempayan bakal air beda. Bener? Tempayan bakal beras ada. Bener? Karang? Karang mah nggak punya. Makanya orang dulu mah begini. Tuh garam dicampurin ke dalam garam yang sehari-hari dia makan dengan keluarganya, dengan anaknya. Tuh beras masukin ke dalam tempayan di mana sehari-hari dia makan dari tempayan itu beras. Dia aduk. Maka dia kasih makan itu ke anaknya. Beras yang sudah dibacain manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia nyayur itu sayur udah diperlukin garam yang dibacain manakib atau baca surat Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya orang dulu, anak dulu sama anak Karang beda. Anak dulu mah bager-bager ya Pak. Kalau anak Karang ya, kalau orang dulu tuh jangankan digerowokin, cuma dikicepin mata doangan. Ada tamu. Orang Karang mau punya ruang tamu, punya mebel. Orang dulu mah ruangan tidur sama ruangan tamu nyatu di situ. Bener? Iya. Ada tamu, anaknya mau nyamperin bapaknya, nggak usah diusir, nggak usah dengan bentakan, cuman itu sudah isyarat. Pergi lu, begitu. Baru matanya doangan. Tapi bocah Karang, kalau belum cebannya keluar, ayo ya gibangin bapaknya lagi ngobrol sama RT. Itu Pak. Itu berkah. Makanya tidak sekolah tinggi tapi berkah hidupnya. Karena apa yang dia makan itu adalah beras yang udah didoain, disolawatin, dizikirin, dibacain manakib Syekh Abdul Qadir Jailani.
dia makan dari situ. Bahkan orang tuanya mesen, Neng, kalau punya mantu baru bisa dipesan Bu sama orang tua dulu, Neng, awas ya, beras di tempayan kagak boleh habis. Betul? Ya iya, kalau udah habis repot. Jangan sampai habis itu beras. Tuh orang dulu begitu. Kalau misal udah tinggal dikit, buru-buru tambahin. Gitu. Dia perkirakan kira-kira ini beras yang dicampur, ini garam yang dicampur. Setelah 6 bulan kayaknya mah udah kebawa semua, udah masuk dimakan semua, dipakai masak semua. Dia panggil lagi ustadz. Dia panggil lagi teman-teman tetangganya, jamaah masjidnya, jamaah musolanya. Malam anu, siapa yang baca surat lagi? Tuh. Orang dulu kayak gitu Bu. Makanya berkah. Tapi kalau orang Karang baca surat nggak orang Karang? Mau tak? Baca surat nggak? Baca. Cuman kalau anaknya tabrakan. Ya Allah tong, lu mah segala we ngebut-ngebut. Ya sampai potes begini, ini kaki apa pengkor. Ya sekarang lu gua bawa ke Cimande. Entar kalau waras dari Cimande, entar baru kita ya nyambet Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kudu orang Karang kadang-kadang baca suratnya nungguin anaknya pengkor dulu. Bener Bu, saya jarang. Kalau zaman dulu tuh sering bener. Ya dikit-dikit habis hajatan, sebelum hajatan pengen kobul baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Habis hajatan puguhnya ya Bang Cupreng ya. Tapi karamal kadang-kadang habis hajatan juga ya polos sekarang mah ya tuh itu Pak, itu diantaranya. Baik hadirin rahimakumullah, panitia diem wae bukannya kontak saya, udah ada kiainya Bu ya. Saya mah cuman tek begitu ya Bu ya, cuman tek begitu. Apa namanya, tong-tong. Lo kalau nabu beduk kagak pakai tong-tong, langsung cedur, kaget. Kan harus ada tek dulu ya. Tek. Dur. Wah, ada yang mati, innalillahi ini mah. Ya, panjang beduknya. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Hadanallahu ikum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.